Orang yang lalai ingat dia, yang lupa ingat dia. Ada kawan kita terjebak dalam perbuatan maksiat, dia lagi lupa. Kalau kita ini di dunia ini untuk ibadah nanti mau sampai kapan ente judi, mau sampai kapan ente riba, mau sampai kapan ente berbuat maksiat, itu kembali kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Bapak Haji Fuad, Al-Karam Pak Ustaz Asma, Al-Karam Pak Ustaz Turhan, Al-Karam Ketua RW 010, Al-Karam Bapak Mendir, Al-Karam Pak Ustaz Hasbullah Abdul Khusus. Salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita semua, Al-Karam Pak Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'in. Kita doakan untuk kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di majlis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Perbuatan-perbuatan buruk kita semoga berganti dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan barokah majelis ilmu, semoga segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat semoga dipermudah oleh Allah, dikabul oleh Allah, melimpahkan kita rezeki yang banyak lagi barokah. Allah mudahkan kita untuk pergi haji, untuk umrah, untuk ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga segala kesulitan kita dipermudah oleh Allah, yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya oleh Allah. Putra putri kita jadikan putra putri yang saleh wassalehah, jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hidupnya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'alif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah al-Muhyiddin Ahmad bin As-Salfat, Abdullah bin Ahmad, Rabi Umar bin Abdurrahman Al-Tasri, Syed Ali bin Abbas Al-Marqis, Sulaiman An-Nuri, Walimah bin Hajar Al-Asqalani, Sulaiman bin Ahmad bin Al-Qasim bin Al-Awliya Al-Raqqab, Al-Hamjad, Al-Mutasir bin Al-Shalih, dari Abaina Mahatina Jadajadina, wa usul al-masjid hadal masjid, Allahumma lini bin hidup, wa ya Rabbi bin Al-Halim, wa Jabir bin Al-Jain, wa Hajar bin wa Al-Fasaroni. Bila hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, terlebih dahulu mari kita dengar satu kata hikmah daripada hadis Abdullah Haddad dan kitab hikamnya. Matal ukhuwati fillahi matalus syajarah. Perumpamaan persaudaraan karena Allah itu seperti pohon tusqa binatit tazawwur, yang mana persaudaraan karena Allah ini yang bagaikan pohon itu bisa subur apabila terus-menerus disirami dengan tazawwur. Dengan apa menyiraminya? Dengan saling berkunjung, dengan saling bersilaturahmi.
Wa tuthmiru ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan pohon persaudaraan karena Allah yang bagikan pohon tersebut akan berbuah. Dengan apa pohon tersebut berbuah? Dengan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup hanya saling berjumpa, hanya saling bertemu, tidak cukup hanya saling silaturahim, akan tapi dalam silaturahim tersebut ada ta'awun al-birri wat taqwa, ada tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza lam tusqa syajaratu ya bisa. Apabila persaudaraan tersebut yang bagikan pohon tidak disiram, tidak ada silaturahim, tidak ada saling berjumpa, tidak ada saling bertemu, maka ya bisa. Pohon kalau tidak disiram maka akan kering, maka akan mati. Wa idza lam tusmir qut'at, dan pohon kalau tidak berbuah maka pohon tersebut akan ditebang, akan dimanfaatkan batang. Jadi di sini Imam Al-Haddad mengajak kepada kita semua untuk saling bersaudara karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, saling mengingatkan kepada Allah, saling mengajak kepada Allah. Yang mana itu semua bisa kuat apabila kita saling bersaudara. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umri wa yuwassa'a lahu fi rizqi wa yadfa'a anhu mitahusu falyattaqillaha wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezeki, panjang umur, rezeki susah gak enak, berarti semakin sengsara hidup di dunia. Kita semua pengen panjang umur, pengen rezeki banyak, betul atau tidak? Ya, semoga Allah lancarkan rezeki kita semua, Allah berkahkan, Allah kembangkan, sehingga Allah mudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ, wa yadfa'u anhu mitahusu. Kalau maitah itu jasad, itu jenazahnya. Kalau mitah kasrohkan minnya itu hayatul maut, keadaan mati, dan dijauhkan dari mati jelek, dijauhkan dari mati suhul mati. Tadi itu Al-Habib Abdullah Haddad mengukir ucapan seorang ulama, wandur kulla syai' wa ibu an ya'tiyakal maut an ya'tiyal maut falzam wa wandur kulla syai' an takraha an ya'tiyal maut fajtanibuhu. Jadi lihatlah segala sesuatu, segala perbuatan yang mana apabila kita suka, kalau mati dalam keadaan tersebut, maka lazimilah istiqomah. Kira-kira kalau mati baca Quran bagus apa tidak? Maka istiqomah baca Quran. Siapa tahu lagi baca Quran wafat. Kalau wafat lagi ngaji bagus apa tidak? Istiqomah ngaji. Ya. Semoga kita semua wafat dalam kebaikan. Amin. Kalau istiqomah lagi dengan tasbih bagus apa tidak? Maka lazim istiqomah dengan tasbih. Ya, semua perbuatan baik istiqomahkan. Berharap kita wafat dalam keadaan baik tersebut. Wantur kulla syai' an takraha an ya'tiyahul maut fajtanibuhu. Dan lihat segala sesuatu yang mana kalau kita jelek, mati dalam keadaan seperti itu, maka jauhi. Mati lagi judi, jelek apa tidak? Jauhi. Mati lagi zina, jelek apa tidak? Jauhi. Mati lagi di tempat-tempat maksiat, jelek apa tidak? Jelek. Jadi segala tempat yang kita nggak aman dari murka Allah, maka jangan datangi. Khawatir kita mati di tempat itu, nggak bagus. Nah, ini Nabi besar Muhammad menjanjikan kepada kita, barang siapa yang ingin panjang umur, luas rezeki, dan dihindarkan dari mati jelek, dihindarkan dari mati jelek. Apa mati jelek? Mati suhul khotimah. Maka syaratnya dua, falyattaqillaha wal yasir rahim. Takut kepada Allah
dan sambung tali silaturahmi. Jadi sini Imam Al-Haddad mengajak kepada kita semua yang mana persaudaraan karena Allah itu bagikan pohon. Yang mana pohon akan subur apabila saling silaturahmi. Tapi saling silaturahmi saja tidak cukup. Harus juga harus pohon tersebut berbuah. Dengan apa bisa berbuah? Dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kawan kita yang lupa sama Allah, ingatin. Ada yang jauh, deketin. Ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muslim akhul muslim. Sesama orang Islam itu bersaudara. Wala tudlimu wala tuslimu. Maka jangan kau dolimi dan jangan kau serahkan kepada musuh. Musuh orang Islam pertama hawa nafsu. Jangan kau serahkan dia kepada hawa nafsunya. Kalau dia terus-menerus meninggalkan sholat, kalau dia terus-menerus berjudi, dia terus-menerus berzina, kan dia menuruti hawa nafsu. Selamatin. Ingetin, mau sampai kapan maksiat terus? Wala tuslimu, jangan kau serahkan dia kepada musuhnya, hawa nafsunya. Dan juga musuh kita setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jangan serahkan juga kepada setan. Setan itu musuh. Kalau ada saudara kita, teman kita sedang asik dengan perbuatan-perbuatan setan, maka ingatin, selamatin. Kalau nggak diselamatin nanti masuk ke dalam api neraka. Melihat kawan kita lama nggak ada di masjid, lama nggak ada di musola, lama nggak ada di masjid, ingetin, panggil, panggil, selamatin itu dia. Jangan sampai terjebak dalam perbuatan-perbuatan setan. Demikian juga watuslimuhu ila aduwin. Kalau ada orang yang ingin mendolimi dia, ingin mencelakakan dia, tolongin juga kalau kita punya kekuatan. Jadi ini hawa nafsu sama setan, bedanya adalah hawa nafsu ini musuh dari dalam. Kalau setan musuh dari luar. Ada ular. Gimana di luar rumah? Kita masih bisa sembunyi dalam rumah. Kita takut, nggak keluar kita bisa. Tapi kalau ularnya dalam rumah gimana? Nah, itu hawa nafsu musuh dari dalam. Kalau setan itu musuh dari luar. Jadi kita harus saling mengingatkan, saling tolong menolong. An-naim yuqar. Wal ghafil yudakkar. Orang yang tidur bangunin. Kita punya kawan nggak sholat, puasa nggak puasa, Jumatan nggak Jumatan, ingat deh, itu orang Islam. Masa orang Islam nggak sholat? Sholat lah. Apa bedanya sama orang kafir kalau begitu sholat? Ayo ke masjid. Kapan lagi mau ke masjid? Jangan ntar udah digotong-gotong baru ke masjid. Begitu sholat paling depan lagi. Ayo ingetin. Jadi kalau ada yang nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah ke masjid, itu lagi tidur tuh, bangunin. Ente orang Islam, ayo sholat tuh. Bapak ente, kakek ente itu orang-orang soleh semua. Masa anak cucunya nggak sholat? Kapan besar? Yuk sholat. Kita nih keturunan orang-orang benar. Ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai ingetin, yang lupa ingetin. Ada kawan kita terjebak dalam perbuatan maksiat, dia lagi lupa kalau kita ini di dunia ini untuk ibadah ingetin. Mau sampai kapan ente judi, mau sampai kapan ente riba, mau sampai kapan ente berbuat maksiat, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong menolong persaudaraan karena Allah ini bisa berbuah apabila kita saling mengingatkan, saling tolong menolong al-birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan antara bir dan takwa? Bir itu amun bi fi'lil wajibati wal mandubati wa tarkil muharramat wa bi kulli ma yuqarribu ila Allah. Yang namanya bir itu umum. Semua kewajiban,
semua hal-hal yang sunnah dan meninggalkan hal-hal yang haram. Intinya semua yang mendekatkan diri kepada Allah itu bir, kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong-menolonglah dalam bir, ya, dalam kebaikan, ya, hal yang wajib, hal yang sunnah, dan juga menjauhi hal yang haram. Intinya semua yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu namanya bir, kebaikan. Saling tolong-menolong. Wa taqwa, kalau takwa adalah kalimatun jami'atun di sa'adatid dunya wal akhirah. Ini takwa adalah kumpulan kalimat yang isinya apabila kita kerjakan kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, di sini takwa fil wajibat wa tarkil muharramat duna fi'lil mandubat. Ya, takwa ini hanya hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Takwa, ya, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan kebaikan dan menjauhi hal yang haram. Adapun hal yang sunnah itu masuknya di bir. Ya, hal yang sunnah masuknya di bir. Jadi bir ini lebih umum daripada takwa. Jadi kalau bir, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolong adalah kebaikan. Kebaikan ini isinya apa ya? Perbuatan yang wajib, kemudian perbuatan yang sunnah, dan menjauhi hal yang haram. Dan semua yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, sedekah, bantu orang, itu bir maksudnya. Ya, kalau takwa ini khusus mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, hal-hal sunnah nggak masuk dalam takwa, itu masuknya dalam. Jadi intinya, ya, kita hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza lam tusqas syajaratu yabisat, ya, apabila itu pohon persaudaraan karena Allah nggak disiram, nggak silaturahim, nggak saling menyapa, nggak saling menegur, yabisat, maka akan mati, akan putus silaturahim. Wa idza lam tuthmir quti'at, apabila pohon sudah tidak berbuah maka ditebang. Kenapa? Ya, nggak bermanfaat. Lebih baik dipakai kayunya. Ya. Nah, demikian juga persaudaraan karena Allah apabila tidak disiram dengan silaturahim maka akan mati. Dan apabila tidak dibuahi dengan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa maka akan terputus. Disebutkan oleh ulama, la khaira fi ukhuwatin la tu'inu 'alal qurbi minar rahmani wal bughdi min suh. Tidak ada kebaikan di dalam persaudaraan, di dalam pertemanan yang tidak saling tolong menolong di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan saling tolong menolong di dalam menjauhi kepada hal-hal yang dimurkai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita semua kan punya kawan, kita semua punya perkumpulan, kita semua punya persaudaraan. Kita lihat, ya, itu dalam perkumpulan kita, dalam pertemanan kita, itu saling ingatin gak kepada Allah? Kemudian saling mengingatkan gak untuk menjauhi dosa? Kalau saling mengingatkan berarti bagus tuh perkumpulan. Itu pertemanan yang cakep, yang harus dipertahankan. Tapi kalau pertemanan, persahabatan, gak ada tuh saling mengajak kepada Allah, gak ada saling ingatin sholat, gak ada saling mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti pertemanan tersebut la khairah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berteman di dunia nanti di hari kiamat akan bermusuh. Akan bermusuh. Ya, ketika ditegur oleh Allah, kenapa gak sholat? Itu teman saya gak pernah ingetin sholat. Yang mana? Yang mana? Udah ditegur juga temannya. Ya, ada bak saling salah-salahan. Makanya semua pertemanan akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang saling mengingatkan kepada Allah dan saling mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsiynya, wajabat ma'abadi lil mutahabbina fihi wal mutajalisina fihi wal mutabadilina fihi wal mutazawilina fihi.
wajib mendapat kecintaan. Jadi ini bukan dapat atau enggak, tapi wajib mendapat kecintaan aku kata Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah mustahil hidupnya sengsara. Orang yang dicintai oleh Allah mustahil matinya suul khatimah. Orang yang dicintai Allah mustahil di kuburannya tersiksa. Orang yang dicintai Allah insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Wajib mendapat kecintaanku kata Allah. Lil mutahabbina fi, bagi orang yang saling cinta karena Allah. Kita suka sama kawan kita. Kenapa suka sama dia? Oh, karena dia banyak duitnya. Itu bukan cinta karena Allah. Kenapa suka sama dia? Ya, dikarenakan saya suka nebeng dalam kendaraan dia. Itu bukan cinta karena Allah. Kenapa suka sama dia? Oh, dia sholatnya rajin, puasanya rajin, orang yang jujur. Itu cinta karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan wajib mendapat kecintaanku bagi orang yang saling duduk karena Allah. Ini kita semua kumpul karena Allah. Ya, kita kumpul di sini ya untuk mengingat Allah, untuk mempelajari ilmu agama. Berarti kita saling duduk karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan bagi orang yang saling memberi karena Allah. Ya, bersedekah, saling membantu, mendukung pengajian-pengajian, mendukung tabligh akbar, ya, mendukung kegiatan-kegiatan baik, itu saling memberi karena Allah. Wal mutazawwidina fiyya, dan orang yang saling berkunjung karena Allah. Jadi wajib mendapat kecintaanku bagi orang yang saling cinta karena Allah, saling duduk karena Allah, saling memberi karena Allah, dan juga saling berkunjung karena Allah. Semoga kita semua yang di sini mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya nanti di surga itu ada ghurafan. Apa ghurafan? Itu kamar-kamar. Jadi nanti di surga itu ada kamar-kamar, dhawahiruha min bawaqiniha wa bawaqinuha min dhawahiriha. Ya. Itu dari luar tampak yang ada di dalam. Dan bagi orang yang di dalam kamar tersebut bisa melihat orang yang ada di luar, tembus pandang. Ya. A'addaha Allah lil mutahabbina fillah wal mutazawwirina fihi wal mutabadilina fihi. Dan kamar-kamar tersebut Allah persiapkan bagi siapa? Bagi orang yang saling cinta karena Allah, saling berkunjung karena Allah, dan saling memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga semua mendapat kamar-kamar tersebut ini. Dan dalam kitab Sahih Muslim itu dari riwayat dari Abu Hurairah, inna rajulan zara akharahu fi qaryah. Ada seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di kampung sebelah. Ya, dia pergi ke kampung sebelah untuk ngapain? Untuk berkunjung kepada saudaranya, kepada kawannya, kepada temannya, kepada sahabatnya. Maka Rasulullah Ta'ala ala madrajatihi malaikat. Kemudian Allah utus malaikat untuk mengikuti jalannya. Kalau mengata alih kawan, ya, untuk membuntuti orang tersebut. Buntuti itu orang. Ya, ini ada pulang mau pergi ke kampung sebelah. Ya, ini sepertinya dia ingin berkunjung karena Allah. Kamu dekat di jalan. Akhirnya apa? Ini malaikat berubah rupa menjadi manusia. Karena malaikat juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berwujud manusia. Kemudian di malaikat berubah wujud menjadi manusia. Kemudian memberhentikan dia di jalan. Aina turid? Kau mau kemana? Kau hendak kemana? Uridu amali di hadir. Aku hendak berkunjung kepada saudaraku di kampung ini. Aku punya kawan, aku punya sahabat tinggal di kampung ini. Aku ingin berkunjung kepada dia. Halaka alaihi min nikmatin tarikuha. Apakah kau berharap nikmat dari dia? Buat apa kau main? Kau mengharapkan duit dia? Atau kau mengharapkan makanan dari dia? Atau kau mengharapkan pekerjaan atau bisnis dari dia? Enggak. Aku nggak ada maksud tujuan dunia. Ya, nggak ada tujuan pengen makanan dia. Ya, lu udah kenyang. Ya, istri masak nggak tanya ke sono, nggak butuh makan nggak. Ya, kemudian juga aku juga nggak membutuhkan
uang dia dan lain sebagainya, tapi goyronanni ahbabtuhu fillah. Aku ingin berkunjung kepada dia karena aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Kemudian malaikat ini berkata, sesungguhnya aku utusan Allah. Aku adalah malaikat utusan Allah dan aku ingin memberi kabar kepada engkau, sesungguhnya Allah sangat cinta kepadamu sebagaimana kau cinta kepada saudara. Jadi kalau kita saling berkunjung karena Allah, Allah pun akan cinta kepada kita. Ya kan, tapi bahwa innama tatlubu ziyarah idza kanat mutawassithah la fi iqlaq wa la fi iqlaq. Tapi berkunjung yang menanjurkan di sini berkunjung yang sedang-sedang, enggak keseringan dan enggak kelamaan. Keseringan main mulu, bosan. Keseringan main mulu, bosan. Kelamaan enggak main, putus dulu. Taklidus ziarah jamiatul hijrah wa muqaddam. Lama enggak berkunjung, lama enggak silaturahim, akhirnya putus hubungan. Lama enggak pulang kampung, misalnya itu kalau orang tua sudah pada wafat, lama enggak pulang kampung. Akhirnya kalau udah lama ya putus semuanya. Sama sepupu, sama dua pupu, jadi putus semua, jadi hilang semua tuh. Waktu piuhan sababul mal wasama. Keseringan kumpul juga bikin dosa. Jadi sedang-sedang Zulbibban tasdad kubban. Nabi bersabda, berkunjunglah jarang-jarang. Dia kalau berkunjung jarang-jarang akan menambah saling cinta. Itu ada bisa salafun saleh yang saling berkunjung kepada Allah, yang saling berkunjung karena Allah, yaitu kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Ini Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Yu'addimu Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma yudzakiru katsira. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghormati Imam Syafi'i. Dan saking hormatnya dan cintanya sama Imam Syafi'i, seringkali cerita anak-anak sama putri tentang kebaikan-kebaikan gurunya, kecerdasan gurunya, kemudian jasa-jasa gurunya. Ya biasanya kalau orang suka banyak cerita. Imam Syafi'i terus diceritakan kepada putrinya. Waqad lahu ibnatun shalihatun qawwamat suwam tuhibbu akhbar as-shalihin. Dan Imam Ahmad punya perempuan qawwam, ahli qiyamul, ahli tahajud, shawwam, dan ahli puasa. Tuhibbu akhbar as-shalihin, dan suka terhadap kisah-kisah orang soleh. Sangat luar biasa ya. Dia wanita ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Wa tawakkul antarahum wa Syafi'i ditaqdimi abiha iyam. Dan dikarenakan sering mendengar ayat-ayat cerita tentang kehebatan Imam Syafi'i, ini putrinya pengen sekali bertemu dengan Imam Syafi'i, pengen sekali melihat Imam Syafi'i. Coba undang Imam Syafi'i ke rumah. Aku ingin melihatnya, aku ingin berjumpa dengannya, dan aku ingin bertanya hal-hal ilmu kepadanya. Akhirnya fakta Nabi Syafi'i dan Ahmad bin Muqbil. Akhirnya Imam Ahmad minta kepada Imam Syafi'i untuk berkunjung dan menginap semalam di rumah. Fakta dan Imam Syafi'i. Jadi ada waktu akhirnya berkunjung kepada rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak diatur di hukum kita. Akhirnya ini putri Imam Ahmad, dia sangat senang sekali. Kenapa? Nah, memang udah sekian lama ingin berjumpa Imam Syafi'i, kemudian ingin bertanya kepada Imam Syafi'i. Singkat cerita, malam makan lain qawman Imam Ahmad ila wajifat salatihi wa dzikri wal Imam Syafi'i mulqan ala dhikri. Singkat cerita, Imam Syafi'i main, kemudian disuguhkan makanan-makanan. Pas tengah malam, biasa Imam Ahmad bangun, udah guritan Imam Ahmad, udah
udah wiridnya Imam Ahmad. Wirid itu kebiasaan. Jadi wirid itu bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir, bisa baca Quran. Jadi wirid itu amal rutin. Jadi amal rutin itu namanya wirid. Ya, jadi nggak harus zikir saja, nggak harus sholawat, nggak harus baca Quran. Ya, bahkan sholat tuh dan puasa itu juga jadi wirid kalau sudah rutin. Makanya kan kalau udah pertengahan Sya'ban kan nggak boleh ada yang sholat sunnah, nggak boleh ada yang puasa sunnah. Kalau sudah di 10 Sya'ban maka nggak boleh ada yang puasa sunnah, kecuali yang puasanya sudah jadi wiridan. Saya udah terbiasa puasa tumis, udah wiridan dia maka boleh, udah wiridan. Ya, memang udah lama sekian tahun paling puasa Senin Kamis maka itu hukumnya boleh. Jadi intinya ini udah wiridan Imam Ahmad tiap malam bangun sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Syafi'i masih aja di dalam kamar keluar. Imam Ahmad keluar sholat zikir, Imam Syafi'i masih dalam kamar. Wal bintu turaqibuhu ilal fajar. Nah putrinya nungguin. Gimana keluar nih? Gurunya bapak udah sholat dari tadi zikir. Ini gurunya udah keluar. Kebetulan dia sokok kowal. Ya, ini anaknya memang ahli tahajud. Ternyata sampai azan fajar. Ya, sampai azan fajar baru keluar rumah. Baru keluar kamar. Ya. Kemudian teman-teman di Adhiha, ini putrinya protes kepada ayahnya. Ya abadi, tapi Syafi'i wa ma'ra'aitu yusalli fi hadhihi lailah wala yadru. Wahai abad, kau sangat menghormati Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i aku perhatikan ini semalaman nggak sholat dan juga nggak zikir, karena memang nggak keluar kamar. Fabainama huma fil hadits ilqama Imam Syafi'i. Lagi protes sama bapaknya begini nih, ya, lagi ngomongin Imam Syafi'i. Ini guru kamu yang kau hormati ternyata nggak tahajud dan nggak zikir. Tiba-tiba keluar kamar Imam Syafi'i. Ya, tiba-tiba Imam Syafi'i keluar kamar. Faqala lahu Ahmad kaifa kana lailatu. Wahai guru, bagaimana malam-malammu? Ya, gimana malam-malammu? Ya, tidurnya nyenyak apa tidak? Wa ma bitu bilailah. Atyaqu minha wa la adrab. Aku enggak pernah nyenyak. Ya, seberkah malam ini. Seenak dan seberkah malam ini. Faqala kaifa dzalik? Kok bisa begitu? Berkah bagaimana? Bi anni istambattu fi hadhihi lailah min ata mas'alah wa ana mustalqin ala dhahri fi manafiqil muslimin thumma wadatu wa ma'ruf. Ya, kemudian apa kata Imam Syafi'i? Aku semalaman di dalam kamar, aku sedang menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis. Aku menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis dapat 100 masalah. Jadi ada 100 masalah ya yang aku pecahkan, yang ilmunya jawabannya aku dapatkan dari Al-Quran dan Hadis untuk kemanfaatan orang-orang Islam. Kaget. Putunya kan? Kaget. Itu nih. Ya, jadi semalaman memikirkan ilmu, menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis. Ya, berapa? Kemudian summa wadahu wa matab faqala Ahmad bin Hanbal ibn Nabi hadza alladhi amalu lailan afdalu min alladhi amilhu wa ana qa'im. Ya, kemudian ketika Imam Syafi'i pergi, dia berbalik berkata kepada putrinya, amalan Imam Syafi'i malam ini, ya, beliau membahas ilmu dan lain sebagainya itu lebih afdal, lebih bagus, lebih utama dibanding amalan akhir ini yang hanya sholat manfaatnya hanya untuk pribadi, tapi Imam Syafi'i manfaatnya untuk kaum muslimin bahkan hingga saat ini. Betul tidak? Kemudian riwayat an-Naqal bin Adhiha, dan kemudian dalam riwayat lain ini putrinya bertanya kepada ayahnya, ajibtu lidzalika hadzal ladzi yusaru ilaih fa innahu akala kathiran wa nama kathiran wa shalla bi baiti quburin. Aku heran sama tamu ini yang sangat kau kagumi, yang sangat kau sanjung-sanjung,
yang sangat kau hormati, ya ternyata kerjaannya makannya banyak, tidurnya lama, dan sholat tanpa pakai wudu. Ya, pas makan makanya banyak. Katanya kayak hebat, makanya banyak kan serba salah. Jadi kayak repot juga. Makan dikit salah, makan banyak salah, makan dikit nggak hormatin banget. Makan banyak diomongin juga. Ya, kadang lihat kiai mobilnya bagus diomongin. Masa kiai mobilnya bagus? Bentuknya, cinta dunia. Ya, tapi kalau kiai mobilnya jelek, jadi kiai benar salah. Karena jadi serba salah. Ini gimana guru makannya banyak, kemudian tidurnya juga lama, sholat subuh tanpa wudu lagi. Sholat subuh tanpa wudu. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai protes dari putrinya. Imam Syafi'i menjawab, ini untuk kafiran salat anak. Kau bilang aku tidur banyak, aku semalaman gak tidur. Ya, kenapa? Aku menggali ilmu. Amma ini selain itu diberi wuduin, faman takut wudu'i hatta dalam hati. Sedangkan kau berkata bahwa aku sholat tanpa wudu, ya memang aku gak batal. Karena aku semalaman gak tidur, aku gak batal. Jadi aku sholat subuh dengan wudu isya, dan aku makan banyak dikarenakan apa? Ayat orang soleh. Makan orang soleh itu obat. Ya, sedangkan makan orang pelit itu penyakit. Ya, ayat orang soleh. Maka apa? Aku makan banyak untuk obat. Itulah kelebihan Imam Syafi'i. Ya, kemudian berkata apa? Putrinya, ya kalau kata guru Syafi'i kathira, dia punya anak juga, punya anak laki-laki. Imam Ahmad bertanya, wah, ini kau sering doain Imam Syafi'i? Ya, kau sering setiap sholat, Allahumma gfir li Syafi'i, Allahumma arham Syafi'i, Allahumma ridwan Syafi'i, ya Allah ampuni dosa-dosa Syafi'i, ya Allah rahmati Syafi'i, ya Allah ridwan Syafi'i. Ya Imam Ahmad, yang sholat tak pernah lupa doain guru. Kita juga doain guru kita. Ya, jadi memang guru, ya guru nggak perlu doa murid, tapi murid yang baik ya akan selalu ingat kepada gurunya agar apa? Agar hidupnya berkah. Anaknya nanya, kenapa kok engkau selalu mendoakan Imam Syafi'i? Kemudian apa kata Imam Ahmad? Tahukah engkau bagaimana kedudukan Imam Syafi'i? Tidak pakai ayat. Mithlu Syafi'i kasyamsil ardi wa kana fiyadil qadar. Ya, perumpamaan Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi bumi dan bagaikan kesehatan bagi badan. Kira-kira ada gak ganti orang seperti ini? Ya, matahari ada gak ganti buat menyinari bumi? Ada. Ya, kesehatan ada gak ganti? Ada. Ini semua sangat penting. Jadi dikatakan begitu hebatnya Imam Syafi'i, itu Imam Ahmad tidak pernah lupa mendoakan Imam Syafi'i. Jadi intinya, ya di sini Imam Ahmad dalam kitab-kitabnya beliau mengajak kita semua untuk menjaga persaudaraan kita karena Allah dengan apa? Saling berkumpul, saling bersilaturahim, dan tidak cukup saling berkumpul saja, tapi saling mengingatkan, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam takwa, saling mengajak kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saudara semua dapat ilmu yang manfaat dan dapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Amin wa falayaka al-kufar rabbana wa ilayka al-nushur wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya Allah nafi'an wa zidna shukran qalban khashi'an dalam berbiyah fahman dan rizqan wasi'an ma'amat katsira. Allahumma arzuqna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa sallam.